Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama kakak Renung Dia Santiasi. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Renung. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai gerak pada hewan dan tumbuhan. Seperti yang sudah kalian ketahui, salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan tumbuhan bergerak sebagai bentuk respon dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan hewan yang bergerak dengan cara berpindah tempat, tumbuhan bergerak melalui respon khusus tumbuhan terhadap rangsangan dari lingkungan internal ataupun dari lingkungan luar. Nah, pada kali ini kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut. Mari kita simak video bersama-sama. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi dari predator atau untuk mencari mangsa. Berdasarkan habitatnya, sistem gerak pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gerak hewan dalam air, yang kedua adalah gerak hewan di udara, dan yang ketiga adalah gerak hewan di darat. Yang pertama adalah gerak hewan dalam air. Hewan yang hidup dalam air lebih sulit bergerak dibandingkan hewan yang hidup di darat maupun di udara. Hal ini disebabkan karena air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gerak hewan dalam air misalnya adalah pada ikan. Ikan memiliki bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh ikan dapat meliuk dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ikan dan sirip ikan di dalam air. Ikan memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun. Contoh lain dari gerak hewan dalam air adalah pada bintang laut yang bergerak menggunakan kaki amburakral dan gurita yang menggunakan tentakel. Yang kedua adalah gerak hewan di udara. Hewan yang hidup di udara memerlukan keseimbangan pada tubuhnya untuk mengimbangi gaya gravitasi. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Gerak hewan di udara misalnya adalah pada burung, yang memiliki bentuk sayap airfoil, di mana sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Yang ketiga adalah gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau yang biasa disebut dengan kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, untuk contoh gerak
Hewan di darat ada banyak ya. Yang pertama ada gajah, yang kedua ada jerapah, yang ketiga ada harimau. Salah satu hewan yang memiliki inersia yang besar adalah gajah, sehingga gerakannya menjadi lebih lambat jika dibandingkan hewan-hewan lainnya seperti jerapah dan harimau. Yang selanjutnya adalah sistem gerak pada tumbuhan. Makhluk hidup lainnya yang juga memiliki kemampuan bergerak adalah tumbuhan. Gerak pada tumbuhan disebabkan adanya suatu rangsangan dan tidak terjadi dalam bentuk perpindahan tempat, melainkan merupakan respon khusus dari tumbuhan terhadap rangsangan dari lingkungan internal ataupun dari lingkungan luar. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, yang ketiga adalah gerak esionom. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat adanya rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan dan terjadi secara spontan. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari gerak endonom adalah gerak aliran sitoplasma pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Coba adik-adik perhatikan pada tumbuhan Hydrilla verticillata terdapat aliran sitoplasma. Di dalam sitoplasma tersebut terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jika kalian mengamati kloroplas tersebut secara cermat, kalian dapat melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat adanya perubahan kadar air pada tumbuhan. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis adalah gerak membukanya buah polong-polongan saat terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut tropisme positif. Tetapi, jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Berdasarkan arah gerak tumbuhan, gerak tropisme dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang cahaya, sehingga tumbuhan membengkok ke arah cahaya. Yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh pusat gravitasi bumi, sehingga akar tanaman selalu mengarah ke bawah.
Yang ketiga adalah tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh persinggungan, misalnya pada tanaman-tanaman yang memiliki sulur, sehingga dapat membelit pada batang, tangkai, dan lain sebagainya, misalnya pada tumbuhan mentimun, markisa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh sumber air, misalnya pertumbuhan akar menuju sumber air. Kelima adalah kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh zat kimia, misalnya peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik sehingga terjadi proses penyerbukan. Yang selanjutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak taksis dibedakan menjadi dua macam. Pertama adalah fototaksis. Fototaksis merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, misalnya gerak pada Euglena viridis atau sejenis ganggang hijau yang bergerak mendekati cahaya matahari. Yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya pada tanaman lumut dan paku yang spermatozoidnya mendekati sel kelamin betina atau yang disebut dengan archegonium. Dan yang terakhir adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh akibat diberi getaran atau sentuhan, misalnya gerak pada putri malu. Yang kedua adalah fotonasti. Fotonasti merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya, misalnya gerak pada bunga pukul 4. Yang ketiga adalah niktinasti. Niktinasti merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Misalnya, pada daun tumbuhan bunga merah akan menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. Yang ketiga adalah termonasti. Termonasti merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi suhu. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi. Nah, kita sudah sampai pada slide terakhir. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Kemampuan hewan dalam bergerak disesuaikan dengan kondisi habitat atau lingkungan hidupnya. Adapun sistem gerak pada hewan meliputi gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Sedangkan pada sistem gerak pada tumbuhan berdasarkan arah datangnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, dan yang terakhir adalah gerak esionom.
Nah, untuk gerak S6 sendiri, berdasarkan arah respon geraknya, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Itu tadi kesimpulan dari kakak. Mohon maaf apabila ada materi yang kakak sampaikan kurang jelas. Kalian bisa menanyakan pada pembelajaran di kelas. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.